Pemirsa, DPR RI bergerak cepat menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, mengungkapkan bahwa revisi undang-undang ini sangat urgent, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji. Melalui badan tersebut ke depan, pelaksanaan haji dan umroh tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Agama. Pemerintah kemudian membuka wacana agar badan tersebut dibentuk sebagai kementerian. Nantinya, Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama akan ditiadakan usai Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian. Dan saat ini pemerintah serta DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh, di mana undang-undang tersebut nantinya akan mengubah nomenklatur BP Haji menjadi kementerian. Hari ini sudah hampir rampung menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Akan ada hasil dari revisi undang-undang ini, Kementerian Haji dan Umroh sebagai pelaksanaan atau kelanjutan dari Badan Haji kemarin. Dengan struktur kementerian di pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, kita sudah meminta kepada pemerintah agar proses undang-undang ini dipercepat pengesahannya. Walaupun sudah disahkan DPR, lalu dibuatkan undang-undang pemerintah peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena Arab Saudi hari ini mempercepat timeline pelaksanaan haji. Dalam undang-undang haji ini Kementerian Agama sudah selesai. Jadi selama 70 tahun lebih ya, haji ini dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, setelah undang-undang ini diketok, mulai tahun 2025 ini yang melaksanakan adalah Badan Haji kemarin kan. Karena hari ini badannya jadi kementerian, maka yaitu welcome. Ahlan wa sahlan untuk Kementerian Haji dan Umroh. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintah menyepakati inisiatif Komisi 8 DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu hasil pembahasan revisi Undang-Undang Haji yaitu perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Ya, diungkapkan revisi Undang-Undang tentang haji dan umroh bukan dimaksudkan mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah terbangun selama ini. Supratman menjelaskan, RUU tersebut juga menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pengaturan mengenai penyesuaian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, mengatur kuota haji reguler dan khusus, hingga pemantauan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah mempercepat penerbitan Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Langkah ini dilakukan setelah Komisi 8 DPR sepakat membawa RUU penyelenggara Haji dan Umroh menjadi undang-undang di rapat paripurna. Kita bahas lebih dalam terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abidin Fikri. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abidin, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak Abidin sudah bergabung. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Badan Penyelenggara Haji, namun rupanya belum ada yang bisa bergabung Pak. Sepertinya ada rapat di BP Haji. Baik Pak Abidin, mungkin bisa diceritakan Pak awalnya Pak. Ini karena BP Haji kan tadinya akan menjadi salah satu yang bisa mengelola haji di Indonesia, begitu kemudian DPR mengusulkan menjadi kementerian. Prosesnya seperti apa sehingga awalnya wacana tersebut disuarakan Pak menjadi kementerian ini Pak? Ya, saya kira ini adalah satu kehendak dari DPR dan pemerintah agar memastikan pelaksanaan haji dari tahun ke tahun itu mengalami perbaikan ya, karena seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama sudah melakukan penyelenggaraan ibadah haji dengan baik, tetapi karena ke depan visi 2030 Saudi itu akan menambah jumlah jamaah haji seluruh dunia, diperkirakan sekitar 6-10 juta per tahun di 2030. Nah, oleh karena itu DPR bersama pemerintah memandang perlu satu kementerian yang mempunyai otoritas yang khusus untuk menangani ini, karena bisa dibayangkan kalau
jamaah haji kita jumlah jamaah 2 kali lipat itu sudah hampir 500.000. Sehingga diperlukan kelembagaan, penguatan kelembagaan yang memastikan pelayanannya lebih optimal lagi. Karena Kementerian Agama seperti diketahui juga menyelenggarakan yang lain, ya misalkan pendidikan Islam, pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu penyelenggaraan haji memang harus ditangani oleh struktur kelembagaan yang memungkinkan untuk adaptif dengan kebijakan dari Arab Saudi. Pak Abidin, bagaimana caranya pembentukan Kementerian Haji Umroh ini menjamin pelaksanaan haji umroh menjadi lebih mudah dan lebih lancar, Pak? Karena persoalannya hingga saat ini juga masih banyak PR yang harus diselesaikan. Nah, oleh karena itu di undang-undang ini kita sudah menyusun sedemikian rupa berkaitan dengan bagaimana komponen-komponen berkaitan dengan pembiayaan haji dan layanan itu lebih diurus dengan sebaik-baiknya sampai kepada dari hulu sampai ke hilir. Kenapa? Karena seperti kita ketahui setiap tahun kan ada persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji, apalagi nanti kalau jumlah jamaah kita sampai 500.000 diperkirakan ke depan. Bisa dibayangkan kita mengurus jamaah itu kalau di Indonesia itu 500.000 itu sama dengan mengurus satu kabupaten, Mbak. Jadi tidak mungkin kelembagaan hanya di tingkat dirjen gitu. Nah, ditingkatkan menjadi kementerian. Saya kira ini upaya dari pemerintah dan DPR untuk memastikan pelindungan jamaah dan layanan itu optimal pada saat pelaksanaan ibadah haji. Ketika masih di bawah Kementerian Agama begitu, Pak. Ini kan kalau kita bicara akar persoalannya juga, Pak, ya. Ada beberapa hal seperti validasi data jemaah yang tidak sinkron, masalah hotel hingga kendala transportasi begitu. Nah, apakah akar persoalannya sudah ditemukan? Apa solusinya begitu? Karena bukan berarti dengan membuatnya menjadi Kementerian Haji dan Umroh ini akan serta-merta menyelesaikan masalah itu kan, Pak? Saya kira upaya yang lebih adaptif terhadap kebijakan Arab Saudi itu yang paling penting. Karena kan seperti tahun ini kan kebijakan Arab Saudi yang berubah dengan sistem nusuk itu kan. Nah, sehingga kita tidak bisa dengan mengandalkan dengan kondisi saat ini. Nah, ke depan saya kira dengan kementerian ini akan lebih otoritatif untuk bisa menyesuaikan berkomunikasi lebih intensif kepada otoritas Arab Saudi sehingga kita bisa dengan cepat menyesuaikan. Karena apa? Karena kan kita kan ke ibadah haji itu kan datang ke negara lain kan. Tentu aturan-aturan yang di Arab Saudi itu kita bisa dengan cepat adaptif terhadap kementerian yang mengelola urusan haji ini. Apakah pembentukan kementerian baru ini, Pak, tidak akan memperberat beban kabinet Presiden Prabowo dan memperpanjang birokrasi, Pak? Saya kira justru dengan kementerian ini sebenarnya kan dalam konteks katakanlah birokrasi sudah kita sepakati kemarin pada saat rapat panja dan ini hanya sumber daya manusia dan ini hanya dipindahkan dan tidak menjadi membebani pemerintah. Oleh karena itu kementerian ke depan itu akan dibuat itu lebih dengan beban kerja dan ruang lingkup yang memang dihususkan untuk haji. Karena Kementerian Agama kan kadang-kadang kan itu ada pekerjaan yang lain yang dikerjakan oleh Kementerian Agama kan selama ini kan hanya di tingkat dirjen gitu kan. Kalau soal nomenklaturnya gimana, Pak? Kan kita pengen segera bertugas ya, Pak, ya. Ini transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian sendiri Haji dan Umroh ini apakah tidak terlalu panjang, Pak, proses perpindahannya? Di dalam undang-undang sudah disepakati bersama pemerintah paling lambat 1 bulan ya. Itu sudah dilakukan STOK sampai ke tingkat yang lebih spesifik. Kementerian nanti akan dibuat sedemikian rupa untuk agar lebih lincah dalam bekerja dan tentu itu adalah mandat undang-undang. Saya kira 30 hari bisa dilaksanakan dan apalagi berdasarkan pembicaraan secara terbatas ya di panja maupun tadi di Selaraker itu sekarang sudah mulai Kementerian Menpan RB dan Kementerian Hukum untuk sinkronisasi dan menyiapkan itu, Pak. Jadi saya kira saya optimis ya dengan kehendak dari Pak Presiden yang agar segera tuntas karena tahapan haji tahun ini kan sudah dimulai. Seperti diketahui bahwa tanggal 23 Agustus kemarin sudah juga kita sepakati untuk agar segera dilakukan negosiasi berkaitan dengan pelaksanaan haji di tahun 2026 untuk sewa lokasi dan lain sebagainya.
Kalau untuk pendamping haji, Pak, ini juga ada beberapa yang bertanya mengenai pendamping haji. Apakah boleh jika non-muslim, Pak, untuk mendampingi itu, Pak? Saya kira kemarin itu ada hal yang semestinya harus dipahami. Karena untuk bukan pendamping haji sebenarnya, petugas haji ya. Petugas haji pada saat keberangkatan itu di embarkasi, kemudian di wilayah Indonesia, itu memang tidak harus beragama Islam, gitu kan. Misalkan menyiapkan fasilitas-fasilitas di Papua, di apa itu kan bisa juga dengan ya, karena kerukunan umat beragama di Indonesia ini kan cukup baik ya. Jadi kalau berurusan haji yang harus Islam itulah yang melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi yang dalam konteks katakanlah petugas haji ini yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang di dalam negeri, Pak. Jadi misalkan petugas-petugasnya untuk katakanlah di embarkasi, baik katakanlah petugas administrasi dan lain sebagainya kan tidak harus beragama Islam kan, karena kan itu adalah penunjang dari pelaksanaan kesuksesan ibadah haji. Bisa dibayangkan kalau katakanlah misalkan harus yang mengurus harus umat Islam semua, ya kita akan justru malah menimbulkan masalah kan, karena prakteknya sekarang sudah berlangsung itu dari wilayah Indonesia Timur itu umat yang Nasrani katakanlah itu turut membantu mensukseskan ibadah haji, baik dia bekerja di petugas embarkasi dan lain sebagainya ya. Begitu di tanah suci bukan hal yang prinsipil menurut saya, selama itu dalam konteks penyelenggaraan haji yang tidak berkaitan dengan ibadah haji. Oke. Jadi ini harus dibedakan begitu, harus dibedakan. Mas Yudi ya. Berarti di tanah sucinya baru harus Muslim begitu, Pak ya? Iya, kalau untuk ibadah haji kan harus Muslim. Jadi petugas haji yang di Arab Saudi di Madinah ya harus beragama Islam kan, tidak mungkin kita melanggar itu. Pak, saya dapat pertanyaan juga dari netizen. Izin saya tanyakan ke Pak Abidin ya. Ini mengenai daftar tunggu, Pak. Banyak sekali yang ingin naik haji, Pak, begitu. Apakah nanti dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh baru ini bisa mengelola mengenai daftar tunggu tersebut? Mungkinkah menjadi lebih cepat atau sudah aturannya seperti itu? Saya kira untuk daftar tunggu ini kita akan bersiap-siap ya. Kalau kota haji kita terus bertambah, tentu akan mengurangi daftar tunggu. Seperti di undang-undang ini disebutkan bahwa untuk kota haji kita yang sekarang yang 221.000, 92% itu untuk haji reguler. Kemudian 38% untuk haji khusus. Nah kalau katakanlah di tahun-tahun mendatang terus meningkat kota haji, tentu akan memperpendek masa tunggu jamaah. Saya kira ke depan kalau diperkirakan di 2030 jamaah haji dunia itu sekitar 5 juta atau 6 juta, saya kira kita akan 2 kali lipat, katakanlah 500.000 begitu kan. Nah ini juga akan mengurangi daftar tunggu. Apalagi ketika nanti ada kampung haji di sana, itu bisa makin ini juga ya, Pak? Betul. Nah selain itu juga agar mengoptimalkan ekosistem haji ya, berkaitan dengan kampung haji, atau saya sih lebih enak mendengar itu kota haji Indonesia. Kota haji. Pada luasnya kan di situ kan 50 hektar. Yang di Jabal Umar ya. Yang seperti kesepakatan yang kami terima dari saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Nah, ini kan sudah mulai membicarakan itu kan pemerintah. Dan mudah-mudahan dalam tidak waktu lama akan segera dibangun tuh di Arab Saudi. Jadi semua fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu bisa kita gunakan di kota haji Indonesia itu. Baik, terima kasih banyak Pak Abidin. Izin nanti kita bisa berdiskusi lagi Pak ya mengenai perkembangannya seperti apa. Apalagi ketika nanti akan diketok palu Kementerian Hajinya udah diresmikan. Ya, saya kira DPR melalui raker tadi pada hari ini dan besok akan ada paripurna dan sudah ada undangan rapat paripurna, dan insya Allah mohon doanya semoga undang-undang ini segera besok akan ditetapkan menjadi undang-undang dan kita bersiap ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah memberikan masukan, dan juga khusus kepada Kementerian Agama terima kasih banyak yang selama ini telah melaksanakan
penyelenggaraan haji dan juga Badan Penyelenggaraan Haji pada tahun pertama ini sudah melakukan bekerja sama untuk menyukseskan pelaksanaan haji di 2025. Mudah-mudahan mohon doa dari masyarakat Indonesia, semoga di 2026 jamaah kita bisa melaksanakan ibadahnya dengan nyaman, fasilitas layanan baik dan tidak ada masalah di ke depan. Saya kira itu Mas Yudi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Abidin. Selamat malam, sehat selalu Pak Abidin. Assalamualaikum. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. KPK ini tengah membidik sosok pemberi perintah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. KPK juga telah menaikkan status kasusnya ke tahap penyidikan dan segera mengumumkan identitas tersangka. Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024 memasuki babak baru. KPK menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. KPK kini tengah membidik sosok pemberi perintah dalam pemberian kuota haji yang tak sesuai aturan. Minta di spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini, kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qaumas, Kamis lalu. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. KPK juga telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Iman Syah. Selain itu, KPK juga pernah memanggil pendakwah Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid dimintai penjelasan mengenai pengetahuannya tentang pengelolaan ibadah haji. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji. Ternyata pemirsa ini nominalnya mencapai 1 triliun rupiah. Dan hasil ini didapat dari hasil koordinasi KPK dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian haji tahun 2024 yang lalu. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu, Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus.
Namun pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan.